wabarakatuh. Salam sehat RSSA. Jumpa kembali bersama saya Delia Widasmara di Dialog Interaktif Promosi Kesehatan Rumah Sakit. Kali ini saya kedatangan tamu Dr. Ratri, spesialis kedokteran jiwa. Selamat pagi Dr. Ratri. Selamat pagi Dr. Delia. Ya, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol ya. Dr. Ratri, di Kota Malang nih saya lihat-lihat tadi ya di beritanya kejadian bunuh diri ini meningkat, Dr. Ratri. Ya, jadi sebenarnya faktor resiko atau yang menyebabkannya apa sih, Dr. Ratri? Ataukah Gen Z atau milenial ini lebih mentalnya lebih lemah atau gimana ya, Dr. Ratri? Kira-kira ya analisanya? Sebenarnya kalau ngomongin faktor risiko yang menyebabkan bunuh diri itu banyak banget. Iya. Dan faktor risiko ini nggak cuman 1-2, tapi bisa banyak banget dan bisa beda-beda tiap orang. Dan itu nggak di generasi tertentu, Gen Z misalnya enggak. Justru di salah satu studi itu bilang yang paling banyak itu di usia lanjut sama di usia dewasa muda. Dan itu risikonya banyak. Ada yang karena sakit lama nggak sembuh-sembuh, termasuknya karena pengobatan gangguan jiwa atau psikiatri yang lama, ngerasa nggak ada progres, nggak sembuh-sembuh. Kemudian juga adanya gangguan jiwa tentunya ya. Misalnya kita sering dengar misalnya depresi, seperti itu. Dan ada banyak alasan lain. Salah satunya karena adanya stres. Stres itu tekanan mental yang itu bisa banyak macamnya. Bisa itu bentuknya kehilangan. Kehilangan tuh kehilangan persen. Kehilangan secara ekonomi atau banyak hal lagi. Banyak banget. Kehilangan ya, kehilangan kekasih atau pacar gitu bisa nggak? Bisa, bisa dan ya? beberapa itu terkait dengan impulsivitas. Jadi kehilangan. Impulsif itu gimana bahasanya? Impulsif itu tidak berhasil untuk mencegah memulai sesuatu. Jadi kayak ada dorongan yang begitu aja pasti terjadi. Gitu. Jadi saat mungkin putus atau saat mungkin ada masalah dengan putus dengan kekasih nih atau pacar, terus akan timbul perasaan yang sangat ekstrim, intens, dan bisa timbul pada beberapa orang tuh impulsifnya. Dan pada saat impulsif itu bisa aja terjadi sampai ke arah sini. Tapi ini juga nggak terbatas karena urusan asmara ya. Karena hal lain, stresor lain, misalnya konflik keluarga, ekonomi dan sebagainya. Impulsif ini juga bisa muncul. Terus kalau sudah seperti itu tuh bisa dicegah nggak ya, Dokter Ratri ya? Sebenarnya bisa. Dan apa ya? Dulu ada yang bilang bahwa mitosnya bunuh diri itu nggak bisa dicegah. Ya dia bakal begitu gitu. Tapi sebenarnya ada kayak tanda-tanda yang itu arahnya ke sana tuh, dan mulai tanda-tanda itu ada, harapannya ya bisa mulai dicegah. Nah sekarang nih biar masyarakat tahu gimana sih tanda-tanda orang yang mau bunuh diri gitu, apakah nggak pernah mandi gitu misalnya kayak gitu ya kan biasanya kayak menutup diri gitu, tapi kan ada yang orang menutup diri tapi emang orangnya tertutup gitu. Jadi membedakannya gimana? Kalau di orang awam ya. Kalau di psikiatri itu kita biasanya kan gini, dia membedakan premorbid dan morbid. Sebelum dia sakit sama pada saat dia udah sakit. Jadi kalau sebelumnya emang nggak suka bergaul dan sekarang nggak suka bergaul dan nggak ada masalah dengan itu, ya artinya nggak ada beda dengan premorbidnya, it's okay gitu. Tapi sebelumnya nih outgoing banget, seneng kongko-kongko, ngajakin kemana-mana, saya jadi susah tiba-tiba tertutup kayak Dokter Ratri. Posting iya. Kemana nih? Bahaya ini gitu ya. Jadi adanya perubahan ini bisa kelihatan dari fisik yang biasanya misalnya perhatian banget nih, misalnya kerudungnya pink, maka bajunya juga ada pink-pinknya, apanya pink banget. Terus kok sekarang hitam terus atau nggak matching ya, terus kayak biasanya wangi kok jadi nggak wangi ya. Dari fisik tuh bisa kelihatan. Kemudian dari pikiran yang terucap tuh bisa kelihatan juga, misalnya udah kayaknya semua yang aku lakukan nggak berguna deh misalnya. Semuanya tuh kayak hopeless gitu ya, putus asa ke arah sana. Terus juga secara emosi biasanya kelihatan yang nangis, yang kemudian emosional, tadi kaitannya sama impulsif itu lebih ke arah emosional gitu juga, gampang marah, gampang tersinggung. Dan
pada beberapa kondisi orang yang anak ini kok jadi nyebelin sih. Nah, dan kadang-kadang lingkungan tuh justru kamu tuh apa sih? Kamu tuh begini, udah kamu pergi aja misalnya. Dan itu justru akhirnya lebih kena lagi gitu. Jadi ya? Emang mungkin salah satu pencegahannya ya kita menjadi baik dimanapun kita berada gitu, karena kita nggak tahu teman kita atau siapa itu lagi ada masalah apa, dan barangkali tinggal kita orang yang belum marah sama dia, barangkali kayak gitu ya. Berarti oke. Terus supaya kita nggak bunuh diri gitu ya, itu gimana Dokter Ratri? Banyak ya, diri sendiri dulu, terus kemudian mungkin dukungan keluarga itu juga perlu, karena sekarang kan apalagi Kota Malang gini ya, kota pendidikan, banyak yang sendiri Dokter Ratri, kos sendiri ya kan, terus kemudian apakah asrama dan lain-lain, itu kan mereka kalau mau dukungan dari luar nggak bisa, at least saya sendiri harus survive gitu maksudnya. Dan seperti ada itu. yang kayak gitu, mau pulang tuh juga nggak berani karena keluarganya konflik. Ada yang seperti itu. Iya sih, ya juga sih. Iya, jadi begitu kompleksnya adik-adik ini. Jadi yang masih muda, kenapa nggak pulang? Pulang ntar lebih bermasalah lagi. Tapi di sini juga belum punya teman dekat dan sebagainya. Jadi tetap memang usahanya harus dari dia. Kayak misalnya mengupayakan, ada kok meskipun mungkin lingkungan kelihatannya sekarang misalnya nggak seaman dulu misalnya, tapi orang-orang baik itu tetap ada. Jadi tetap open, tetap mencoba mencari orang baik, cari komunitas yang memang baik, kemudian bisa mencari identitas diri. Kadang kan kayak Dokter Lala mungkin ada hobi, ada apa, kan bisa, wah aku bisa ya di sini. Nah itu bisa membuat sesuatu yang menjadi lebih bertahan gitu. Gitu ya. Berarti harus lebih mencari hobi lah ya, meluangkan waktu. Kayak gitu memberi arti untuk diri gitu loh. Ternyata aku dihargai kalau aku membuat ini, orang suka. Tapi tadi nggak boleh menggantungkan sama orang lain. Iya. Tapi juga nggak boleh nggak minta tolong sama orang lain. Iya, makhluk sosial lah ya. Betul, Dokter Ratri. makhluk pribadi dan makhluk sosial ya. Jadi nggak boleh, wah semua aku bisa sendiri, aku simpen sendiri ini. Yang penting aku sama Tuhan, sama ini. Iya, spiritual harus baik. Tapi ada kalanya memang kita kayak udah butuh orang lain. Misalnya memang kalau udah depresi tuh moodnya mau di-up seperti apa, kalau sedihnya udah lama banget, itu secara hormonal kan udah berubah ya, itu harus dibantu obat gitu. Dibantu obat ya. Dokter Ratri, ada nggak sih penelitian yang menyebutkan kalau lebih sering perempuan atau laki-laki gitu yang bunuh diri? Nah ini, lebih sering laki-laki. Oh ya? Padahal perempuan lebih stres loh. Tapi menunjukkan bahwa di laki-laki itu kejadiannya yang sampai bukan berhasil ya, yang sampai kejadian itu atau mereka tidak bisa memanajemen stres kali ya. Laki-laki itu ya. Jadi disebutkan dewasa muda atau tua nih? Dewasa muda. Dewasa muda, laki-laki, belum menikah, tinggal sendiri. Wah, iya tuh, hati-hati. Itu menjadi salah satu risiko secara demografi. Jadi ada mungkin beberapa resiko ya. Meskipun ya tidak menutup kemungkinan di yang lain juga ada. Ya, yang perempuan yang mungkin usianya dewasa lanjut dan sebagainya. Tapi yang paling banyak di situ. Oh, berarti ada ya laki-laki ya menurut gender ya. Dokter, ada nggak pengalaman gitu pasien mungkin yang bisa diceritakan yang pengalaman menarik mungkin, atau mereka gini, kan saya sering tuh lihat di TV mungkin ya, ada yang suka menyakiti diri sendiri tuh, aduh nggak sih itu kejadian itu bunuh diri apa gimana ya? Kalau yang self harm itu, self harm itu salah satu gejala juga ya di psikiatri, dan memang ada yang mengkaitkan bahwa self harm atau self mutilation itu juga salah satu tanda bahwa dia ada kepikiran ke arah sana, gitu. Maka mau nggak mau ya self harm itu juga butuh ditolong, butuh dibantu, seperti itu. Dan itu disebutkan itu sebenarnya salah satu bentuk dia butuh pertolongan. Gitu. Kan ada yang baru minum obat nyamuk, dan tapi kan tidak berhasil kan. Seperti itu. Nah, itu berarti ini ya berarti ada arah ke arah sana. Ada ke arah sana. Berarti setelah ada kejadian itu harus pengobatan dong gitu ya. Harus mestinya. Pengobatan, dan mungkin kaitannya tadi pengalaman dengan pasien itu, beberapa pasien itu bilang misalnya, aku udah pernah ngomong misalnya, Dok, aku pernah ngomong, aku kepikiran gini. Itu justru ada yang kayak
nantang gitu. Ya udah, kamu ini aja gitu. Itu nggak boleh, no big no untuk dilakukan gitu. Jadi aku kok kepikiran ini ya, misalnya itu dirangkul, dibantu, bukan yang ya udah sana gitu. Tapi itu ada yang seperti itu dan itu sangat tidak disarankan untuk dilakukan. Terus gini, Dokter Ratri, pengaruh lingkungan tuh ada nggak sih? Kan ada tuh ya, ada yang sekelompok misalnya mereka bener-bener sendiri, terus kemudian bener-bener kayak tertutup, itu pengaruh nggak sih sebenarnya lingkungan itu? Lingkungan tuh saya bilang pengaruh banget ya. Pengaruh ya? Lingkungan tuh pengaruh banget. Kayak kejadian yang baru-baru ini terjadi aja di Malang, itu beberapa hari sesudahnya praktik-praktik psikiater, psikolog itu hampir semuanya bahas itu. Baik itu yang pasien baru yang mulai kemudian menyadari saya kayaknya takut ke arah sana, Dok. Ada yang pasien sebenarnya udah baik gitu ya. Tapi kemudian jadi saya drop lagi, Dok. Saya jadi dengan kejadian itu merasa terpukul dan sebagainya. Jadi berarti ya. Sangat terpengaruh gitu, sangat berpengaruh sekali. Berarti melihat media sosial gini juga berpengaruh bagi mereka sebenarnya ya. Betul. Berarti kalau dalam masa pengobatan itu sebaiknya ya dengan dokternya dan kegiatan positif saja yang dilakukan gitu ya. Betul. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Sekarang ini Dokter Ratri, kesimpulan atau pesan buat masyarakat nih yang lagi nonton, bagaimana sih tentang bunuh diri ini, pesannya Dokter Ratri untuk masyarakat? Oke, jadi kita semua harus waspada tentang kejadian bunuh diri ini. Waspada mulai dari tadi ya, mulai dari tanda gejalanya, kemudian untuk diri kita masing-masing juga itu mungkin lebih terbuka, nggak harus ke semua orang, tapi juga ke orang-orang yang bisa kita percaya, termasuknya ke profesional, tentang mungkin kalau kita lagi ngerasakan sesuatu yang nggak nyaman, kalau memang kita udah nggak sanggup gitu ya, karena itu bukan sesuatu yang menunjukkan lemah atau kemudian dianggap seperti apa, misalnya kurang iman dan sebagainya, tapi minta bantuan itu nggak apa-apa banget kok, insya Allah seperti itu. Kemudian untuk diri kita sendiri juga jadi orang yang mau mendengarkan, karena kadang cuma didengerin aja itu berarti gitu ya. Mendengarkan tanpa menghakimi. Good listener. Betul. Jadi nggak usah yang kamu begitu, kamu gitu, enggak. Dengerin aja. Oh gitu ya. Oh kayaknya berat ya. Jadi kayak terima aja. Jadi dia tuh cuman pengen ngomong kok, bukan mau diajarin lagi kayak gitu. Ada yang seperti itu juga. Kemudian kita juga harus menyediakan diri, terutama yang memang harus kita menyediakan diri untuk mereka, keluarga, kemudian mungkin teman-teman kantor yang emang itu jadi tanggung jawab kita. Mungkin juga ada komunitas-komunitas tertentu yang memang kita ada di situ, kita sedia untuk mereka, gitu ya. Dan kita mungkin menawarkan harapan untuk orang-orang yang memang butuh diberi harapan dari hal-hal yang memang mereka miliki gitu. Jadi kamu kan masih punya ini, kamu kan bisa melakukan ini, terutama tentang orang-orang yang mungkin merasa kehilangan sesuatu. Tawarkan lagi bahwa harapan itu masih tetap ada. Tuh. Dan karena tadi bisa aja dia punya akses ke sesuatu, mungkin dia udah berencana dengan sesuatu untuk melakukan apa, ya kita bertindak, jauhkan dia dari hal-hal yang memang bisa menyakiti dia. Misalnya tadi yang self mutilation, ya jauhkan dia dari benda-benda tajam yang bisa membuat dia melukai dirinya lagi dan sebagainya. Jadi terakhir Dokter Ratri, layanan di Saiful Anwar nih, Dokter Ratri, praktek hari apa, jam berapa di Poliklinik Saiful Anwar? Saiful Anwar nih kita ada 8 psikiater, ada 5 psikolog klinis. Kita buka kalau di Poliklinik mulai hari Senin sampai Jumat full. Kemudian sebenarnya 24 jam kita juga ada yang bertugas jaga. Jadi semisal ke IGD pun gitu pasti akan dikontakkan kepada tim kami. Jangan lupa ya ke Saiful Anwar. Oke, sekian perbincangan dari kami. Saya Delia Desmara. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.